Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa K38. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah tentang gelombang elektromagnetik yang di hari Senin yang lalu kita sudah membahas tentang ini ya, persamaan Maxwell ya, kemudian persamaan diferensial gelombang, kemudian persamaan fungsi gelombang ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke energi gelombang EM dan vektor pointing. Vektor pointing itu kemarin sudah pernah disinggung, itu berkaitan dengan arah ya, arah penjalaran dari gelombang EM tersebut, dan juga nanti peristiwa polarisasi gelombang yang terjadi akibat dia masuk ke dalam sebuah device yang namanya polarisator dan analisator. Tapi sebelum itu, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan di sini? Silakan. Oh, ini pukul 8 masih 24 saja yang hadir. Kenapa ini? Silakan kalau ada pertanyaan diajukan. Apakah itu yang terkait dengan kuliah gelombang EM boleh, kuliah arus listrik bolak-balik boleh. Misi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini kalau pembahasan mengenai itu pembacaan osiloskop kayak gelombang Lisa Joe itu dibahas di kuliah. Itu di praktikum. Ya, jadi Okay. tidak bukan dibahas di kuliah ya, karena lebih ke teknis. Nanti itunya menggunakan osiloskop itu gimana. Nah, kalau misalnya ingin mendapatkan info ya, saya hanya bisa mengarahkan Anda ke Wikipedia atau ke ini sumber-sumber yang ada di web misalnya ya, yang bisa langsung diakses, atau misalnya melihat video tutorial how to operate oscilloscope misalnya dan lain sebagainya. Karena kalau dari kuliah ya dia kan nggak masuk. Kalau dari materi kuliah kan dia tidak masuk ini ya, SAP ya, sehingga tidak bisa disampaikan terlalu panjang lebar gitu. Karena ininya juga, penerapannya juga nanti dia teknis ya, teknis tentang apa yang harus diputar, apa yang harus dipencet, apa yang harus di switch tampilannya dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya si Lisaiusnya itu, tampilan yang ada di osiloskop itu ini sih dia bisa sifatnya itu kan dia mencacah gitu ya. Sifatnya itu dia mencacah apa yang terbaca pada rangkaian tersebut ya, dan biasanya kan dia ya, walaupun sebetulnya rangkaian arus listrik searah juga bisa pakai osiloskop, tapi kan dia sifatnya linear. Jadi seperti kita kalau kalau kita ingin membasmi semut itu kita pakai bom gitu ya, jadinya terlalu mewah gitu ya. Sehingga kita kalau rangkaian arus listrik searah pun sebetulnya pakai osiloskop bisa, namun kalau di rangkaian arus listrik searah itu kan tidak ada fase, tidak ada arus yang bergantung waktu dan lain sebagainya, sehingga tampilannya itu kan jadinya terlalu mewah gitu. Toh arusnya juga tidak berubah banyak dan lain sebagainya. Namun kalau untuk di arus bolak-balik, karena dia sistem dari pengukurannya itu menggunakan cacahan ya, cacahan, jadi setiap waktu dia ngukur sehingga dia punya dia itu punya tampilan yang bisa memperlihatkan bagaimana amplitudo tegangan sama arus terhadap waktu, dan juga nanti bisa di switch ke fasenya itu gimana.
karena di dalamnya itu sendiri kan ada mesinnya itu nanti akan menghitung bagaimana mengubah tampilan itu ya, tampilan arus bolak-balik yang seperti ini, nanti tampilannya itu menjadi fase seperti ini ya, itu ada caranya, tapi memang tidak akan dibahas terlalu detail saat kuliah ya, karena sangat teknis sekali. Silakan nanti kalau misalnya ingin tahu ke YouTube atau apa, nanti masukin kata kuncinya misalnya how to operate oscilloscope atau how oscilloscope works dan sebagainya. Nah, itu nanti ada penjelasan lebih. Atau bisa juga mengakses ke Wikipedia dan lain sebagainya ya, untuk sebagai bacaan awal ya, sebagai bacaan. Oke, pertanyaan yang lain silakan. Kalau ada, oke, tadi 2. Nambah 36, kita kan harusnya ada 60 ya. Kenapa ini pukul segini? Mungkin apakah harus pekan depan online? Kita luring lagi supaya partisipasinya ini naik. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, maka kita itu kemarin sebetulnya sudah sampai sini ya. Apa ini namanya, fungsi gelombang EM. Karena kemarin kita sudah sampai ke penurunan ya. Bagaimana dari persamaan Maxwell yang 4 ini, itu kemudian kita dapatkan persamaan gelombang, kemudian kita dapatkan solusi persamaan gelombang seperti ini ya. Ini nanti mirip dengan apa yang sudah kita pelajari di gelombang mekanik. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul biasanya dari persamaan fungsi gelombang EM, tolong dicari berapa frekuensinya, tolong dicari berapa bilangan gelombangnya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kecepatannya kan dia C ya. Kecepatannya itu dia adalah sama dengan C, tapi di vakum. Ya. Catatannya itu adalah dia kalau di vakum adalah C. Tapi kalau misalnya dia itu di udara, maka ada faktor koreksi, dia tidak sempurna C. Kalau dia itu cahaya yang menjalar di air, maka jelas dia bukan dalam orde yang sama dengan C. Kalau C itu kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, tapi kalau sudah masuk ke medium, maka dia akan menjadi lebih lambat, tapi jelas tetap akan lebih cepat dibandingkan dengan gelombang mekanik. Ya, kalau melihat di sini ya, properties atau sifat-sifat yang penting dari fungsi gelombang elektromagnetik, pertama adalah E dan B tidak bisa dipisahkan, ya. Dia itu akan selalu bersama gitu ya, E dengan B-nya, sekalipun salah satu amplitudo komponennya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang lain ya. Jelas kalau dari sisi satuan, kalau ini ya, medan listrik itu satuannya adalah Newton per Coulomb, sedangkan medan magnet itu satuannya Tesla ya. Tapi bentuk penjalarannya dia akan menjadi seperti ini ya. Bentuk penjalarannya akan menjadi seperti ini, di mana E dan B itu saat dia dipancarkan ya, saat misalnya kita menerima sinyal wireless dari modem ya, misalnya kita di rumah pakai modem ya IndiHome atau pakai modem XL, Smartfren atau apapun, First dan lain sebagainya, perangkatnya itu kan misalnya di ruangan yang lain, nah itu menjalar ya, merambat ke segala arah, ya mungkin ada tembok dan lain sebagainya sehingga dia terpantul, atau misalnya dia bisa nembus gitu ya, karena panjang gelombangnya lebih kecil daripada tebal dari dinding ya, walaupun kadang-kadang dinding juga bisa menyebabkan dia itu ini ya, apa namanya, terserap sinyalnya menjadi tidak bagus di rumah tersebut misalnya.
Namun pada dasarnya ini di gambar ini menarik karena di slide ini ada sebuah kawat yang dialiri oleh arus bolak-balik dan ini berfungsi sebagai antena pemancar ya. Jadi antena pemancar wireless, televisi, radio dan lain sebagainya pada dasarnya berasal dari ini dari satu antena yang komponen E-nya ya. Komponen E-nya itu berasal dari ini ya, dari logam ya. Logam batang yang bentuknya seperti ini. Kemudian ini sebetulnya di sisi sebelah kanan kirinya ini ada coil ya. Ada coil sehingga dengan demikian dia menghasilkan ini, bisa menghasilkan E dan B seperti ini ya. Jadi kalau di ilustrasi ini diperlihatkan bagaimana kalau di induksi EM kan kita diperlihatkan bahwa kumparan menghasilkan induksi pada kumparan yang lainnya. Nah, di sini juga sama. Sebetulnya ada sebuah batang logam yang dialiri oleh arus listrik bolak-balik dan di sampingnya ini sebetulnya juga ada coil sehingga dia menginduksikan atau mentransmisikan atau menjalarkan gelombang dari antena ini supaya dia bisa diterima oleh antena ya, yang dari prinsip induksi EM dia mengubah ini ya, mengubah E dan B yang berubah terhadap waktu sehingga nanti bisa menjadi pulsa listrik yang diterjemahkan nanti sebagai suara, gambar dan lain sebagainya. Nah, tentu saja kalau di pemancar itu ya, bentuk dari antenanya ini kan tidak tunggal seperti ini ya, tetapi akan ada bentuknya gitu ya. Misalnya kita lihat antena televisi di Google search misalnya, antena televisi misalnya, antena televisi. Nah, yang ini misalnya. Ya. Atau yang ini. Nah, yang jadul ini atau yang inilah ya. Ini mohon maaf, bukan saya yang promo ya. Tapi ini saya hanya ingin memperlihatkan. Jadi di sini ya, antena televisi yang ini kan ada logam-logam yang seperti sisir itu ya. Yang seperti sisir ini. Nah, ini dia di apa itu namanya, mohon maaf, kalau yang ini ya, yang ini nih adalah saluran penerima ya, saluran penerima. Jadi dia yang menerima induksi mutual dari suatu pemancar transmitter ya. Jadi ini lebih kepada antena receiver yang dia menerima ya, menerima induksi gelombang EM dari pemancar. Sedangkan kalau antena misalnya apa ya, antena transmitter gitu ya, transmitter television misalnya. Nah, ini dia. Nah, ini kan kayak gini ya. Nah, ini nih kawat-kawat ini nih bukan hanya karena estetik ya. Ini atau misalnya ini yang kita lihat di menara-menara tower BTS ya. Kenapa sih konstruksinya seperti ini gitu ya? Nah, itu tuh konstruksinya seperti ini supaya dia bisa memancarkan gelombang dengan arah tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya yang sederhana ya kayak gini, kalau misalnya yang sederhana dan dia itu hanya punya satu bentuk saja, satu bentuk polarisasi saja, yang dimana medan E-nya ini dia hanya mengarah ke sumbu Y ya. Nah, ini maka cukup antenanya tunggal seperti ini ya. Tapi tentu saja kalau dari sisi teknik elektro ya, kalau tunggal seperti ini tuh gampang teratenuasinya atau gampang teredam ya. Makanya bentuk dari si pemancar ini tidak kawat tunggal seperti ini, tapi ya ini kayak yang di sini ya, kayak yang di menara BTS ini kan ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya untuk transmitter ya, ada juga yang
antena transmitter. Ya, jadi kenapa bentuknya unik seperti ini itu bukan karena estetik, tapi lebih kepada teknis. Karena si pemancar ini ingin supaya dia diarahkan dalam saat gelombang EM-nya tuh diarahkan, gitu ya, diarahkan pada suatu daerah, ya, diarahkan secara, walaupun gelombang EM sendiri kan ini ya, gelombang EM sendiri dia prinsipnya 3 dimensi, tapi kita bisa memandu dia, ya. Kita bisa memandu dia untuk supaya fokus ke satu arah tertentu. Jadi dengan contoh misalnya kawat tunggal seperti ini bukan berarti dia hanya menjalar. Ini kan karena kawatnya ini posisinya ini kan vertikal seperti ini ya. Porsinya seperti vertikal seperti ini, dan yang direpresentasikan di gambar ini merupakan salah satu contoh gelombang EM yang terlihat mengarah ke arah sumbu X, ya, mengarah ke sumbu X, penjalarannya ke sumbu X, tapi arah osilasi dari E-nya ini sesuai dengan arah dari ini, sesuai dengan arah dari si kawat ini, ya. Sedangkan B-nya ini karena sifatnya itu adalah ortogonal atau tegak lurus terhadap E, ya, maka dia akan mengarah ke sumbu Z seperti ini. Nah, tentu saja karena kawat ini sebetulnya bendanya 3 dimensi, maka dia mengarah ke segala arah, gitu ya. Jadi tidak hanya ke sumbu X, dia bisa gelombangnya ini juga mengarah ke Z, mengarah ke X negatif, mengarah ke Z negatif, tapi tidak ke arah Y, ya, tidak ke arah Y, karena si pemancarnya memang dibentuk sedemikian rupa seperti ini. Nah, sehingga supaya ada nah, kalau misalnya kita ingin supaya dia itu betul-betul 3 dimensi, ya, betul-betul 3 dimensi, maka ya ini tadi ada konstruksi yang seperti ini kan, ya, ada konstruksi antena yang seperti ini. Nah ini bisa mengakomodasi, ya, mengakomodasi gelombang elektromagnetik punya arah yang ke arah Y misalnya seperti itu. Nah, makanya konstruksi dari si kawatnya ini ya penting, gitu ya. Dan kenapa di sini ada double, ya, bentuknya seperti ini supaya penguatan, ya, supaya ada superposisi, ya, supaya ada penjumlahan gelombang yang menyebabkan ke arah tertentu dia itu ini ya, kuat sinyalnya. Karena kalau tunggal saja seperti ini kurang kuat sebetulnya. Makanya inilah kenapa bentuk dari antena pemancar maupun penerima itu bentuknya kayak sisir atau bentuknya tuh aneh-aneh, gitu ya. Itu karena memang bertujuan supaya dia punya arah tertentu dalam penjalaran. Dan ini hanya satu contoh saja, ya. Ini hanya satu contoh saja karena ada juga yang bentuknya parabol seperti ini. Nah, kalau parabol berarti di dalam sini itu sebetulnya ada koil, kumparan, ya. Dan kalau dengan kumparan ini berarti yang lebih diutamakan itu adalah yang si gelombang komponen B-nya. Ya. Karena udah kita pelajari ya waktu di induksi EM itu bahwa yang menginduksi medan menggunakan koil itu B-nya, ya, komponen B-nya. Namun karena B dan E itu saling tumpang tindih, ya, saling berpasangan, maka B-nya itu nanti mengikuti. Jadi kalau di teknik elektro itu yang mereka gunakan supaya kita bisa memancarkan gelombang EM, maka ada 2 cara, menggunakan antenanya berbasis logam tunggal seperti ini, sehingga yang difokuskannya itu adalah si E-nya, si medan listriknya, sedangkan si B-nya ini nanti mengikuti, atau menggunakan koil. Nah, kalau koil prinsipnya seperti yang antena parabol yang ini, ya. Antena parabol yang seperti ini. Nah, kalau dengan koil maka B-nya justru yang difokuskan, nanti E-nya yang mengikuti. Karena E dan B itu saling berdampingan, karena terlihat jelas ya dari persamaan Maxwell. Terlihat jelas dari persamaan Maxwell yang sudah dimodifikasi, kalau ada B yang berubah terhadap waktu, artinya ada B yang sinusoidal, maka muncul E. Begitu pula dengan E, kalau misalnya ada E yang berubah terhadap waktu, ya, maka muncul B. Seperti itu. Makanya dia akan selalu berdampingan seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah pada saat kita melihat ini, ya, persamaannya misalnya yang paling sederhana adalah gelombang EM yang mengarah ke sumbu X, ya,
tapi dia dinyatakan dalam vektor misalnya. Nah, ini maksudnya adalah lihat seperti ini. Di ilustrasi ini ya, antena ini menyebabkan ada gelombang EM yang menjalar ke sumbu X. Nah, artinya arah penjalarannya itu ke X ya. Arah penjalarannya itu ke X, artinya komponen yang berkaitan dengan arah penjalaran atau bilangan gelombang itu ke X ya. Ini menyatakan arah penjalaran. Nah, kemudian kalau saya akan nyatakan ini dalam vektor ya. Kalau ini akan saya nyatakan dalam vektor, maka coba ya, ini saya modifikasi dulu. Ya. Merambah dalam arah positif, ini seperti ini saya habiskan. Nah, kalau misalnya ini bisa nggak bisa ya. Nggak bisa di ini. Nah, tapi kalau misalnya saya ingin tulis dia dalam vektor yang komplit ya, maka ini ya medan sebentar. Maka medan E-nya ya, kalau yang lengkap, maka ini arah penjalarannya X dan T ya. Arah penjalarannya ini adalah X dan T karena saya mengacu ke gambar yang ini ya, mengacu pada gambar di atas. Medan E di sini adalah sama dengan E maksimum ya, E maksimum amplitudo. Nah, tapi lihat arah dari osilasi E-nya itu ke Y. Makanya saya tulisnya di sini adalah seperti ini. Ininya E0-nya itu arahnya ke sumbu Y sehingga dia seperti ini ya. Tapi nah ini dalam kurung ya. Dalam kurung ini untuk komponennya, tapi arah penjalarannya tetap ke X sehingga yang ada di dalam fungsi harmonik yang ada di dalam sinus atau kosinusnya adalah sama dengan Kx ya, minus omega T. Kenapa minus? Karena dia mengarah ke sumbu X positif ya. Karena dia mengarah ke sumbu X positif. Direction of wave travel-nya ke X positif. Nah, kalau B-nya sebagai fungsi xt, lihat arah osilasinya justru ke sumbu Z. Makanya di sini dia dituliskan sebagai B0 arah K. Ya. Fungsi sinus K X min omega T. Karena ini lihat penjalarannya ke X, maka yang ada di dalamnya ini adalah sebagai fungsi X, namun arah osilasinya komponen yang E-nya ini mengarah ke Y positif, sedangkan yang ininya ya, yang medan magnetnya dia mengarah ke sumbu Z positif ya. Jadi disinilah yang nanti akan ininya, yang nanti akan membedakan antara gelombang EM dengan suara. Kalau suara justru amplitudo dan amplitudo dan juga arah penjalaran sama kan, karena dia gelombang longitudinal. Kalau dia itu gelombang tali ya, jadi ini mirip-mirip dengan gelombang tali. Jadi arah osilasinya itu naik turun, tapi energinya merambat ke suatu arah yang tegak lurus gitu ya. Nah, ini sama ya. Nah, ini sama. Selain E dan B tegak lurus, E dengan arah penjalarannya itu tegak lurus ya. Jadi arah penjalarannya ke sebelah kiri, arah medan listriknya itu ke arah Y, dan medan magnetnya ini ke arah Z. Nah, kalau misalnya saya putar gimana? Nah, tinggal mengikuti. Kalau misalnya penjalarannya itu ke arah sumbu Z positif, maka komponen E-nya ke arah Y positif, dan komponen B-nya mengarah ke X negatif, gitu ya, mengarah ke X negatif. Karena ini tinggal dibalik aja, gitu ya, tinggal diputar aja. Ininya gimana orientasinya? Karena yang ininya seperti ini. Dan hati-hati, ini akan persamaan ini betul ya, karena di sini saat ininya, saat di T0x0 ya, di T0x0 dia amplitudonya 0 ya. Makanya polaritas yang ini mengarah ke positif negatifnya itu melihat dari gambar ini saya ya.
Jadi bisa saja nanti si ininya polaritasnya itu berubah, makanya nanti kita lihat ininya bentuk dari gelombangnya itu dia mengarah kemana, ya. Kemudian yang E dan B-nya itu mengarah kemana, sehingga nanti pada saat T sama dengan 0, X sama dengan 0 itu E dan B-nya itu mengarah kemana, baru nanti bisa kita tentukan si ininya ya, apa namanya, arah osilasinya, ya, arah naik turunnya itu ke arah yang bersesuaian. Sedangkan penjalarannya jelas mengarah ke suatu sumbu yang dimana dia itu energinya mengalir seperti itu. Nah, kalau misalnya ini ya properties yang penting, ini ada E0 B0 adalah amplitudo maksimum untuk gelombang medan listrik dan magnet. K bilangan gelombang EM adalah 2pi per lambda, omega adalah 2πf frekuensi sudut ya atau frekuensi angular dari gelombang EM. Sedangkan kecepatan rambat gelombang EM di vakum adalah C, ya, adalah sama dengan C yang bisa dihitung dari omega per K. Ini tidak lain tidak bukan adalah sama dengan lambda dikalikan dengan F. Lambda dikalikan dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi, nanti kita dapatkan cepat rambat gelombang EM-nya. Oke, nah kecepatan gelombang EM sendiri dapat 0 kali 10 pangkat 8 itu dari dua pendekatan. Ya, ini dari dua pendekatan. Yang pertama dari sisi eksperimen. Ya, dari sisi eksperimen ini dari percobaannya Michelson-Morley kalau nggak salah. Ya, sehingga didapatkan speed of light in vacuum adalah sebesar ini. Ya, adalah sebesar ini dengan setup eksperimennya seperti ini. Kemudian dari sisi teoritis, ya, dari sisi ini dari oke, ini saya kasih keterangan, ini dari sisi praktikum. Ini dari eksperimen. Ini dari sisi eksperimen. Ya. Sedangkan kalau dari sisi teoretik, ini saya buat blank. Sedangkan dari sisi teoretis ya, ini kita akan dapatnya dari sini ya, curl dari misalnya B sama dengan mu 0 J ditambah mu 0 epsilon 0 benar. Misalnya salah. Kalau dari sisi teoritis ini kan dari sini, ini cross mu 0 J ditambah mu 0 epsilon 0. Nah, seperti ini ya. Nah, sedangkan kalau dari analisis vektor, kalau saya punya persamaan seperti ini, oh ya, ini jangan lupa ini vektor, ini vektor, ini vektor, ini vektor. Kalau saya misalnya dari matematik ini, kalau saya punya persamaan ini tuh kita nanti akan punya persamaan seperti ini minus gradien dari divergensi A gitu ya. Jadi seperti ini, sehingga komponen yang ini tuh nanti akan menjadi D kuadrat B gitu ya. Ini misalnya variabel, ya. Ini misalnya variabel. Dari sisi teoritis ini, dari sisi teoritis ini tentu saja dari sisi dari teoritisnya ini adalah dari hukum Maxwell. Dari hukum Maxwell. Ya, ini yang keempat. Ya, dari hukum Maxwell yang keempat, kita lakukan analisis vektor sehingga yang ini bisa berubah menjadi ini, ya. Sedangkan gradien dari divergensi medan magnet, ya, ini sama dengan 0, ya. Ini sama dengan 0. Nah, sehingga dengan demikian nanti akan saya dapatkan seperti ini. Nanti akan saya dapatkan seperti ini. Ini adalah sama dengan mu 0 dalam kurung rotasi dari J ditambah mu 0 epsilon 0 ini apa namanya, ini ya,
turunan dari rotasi dari E. Ya. Nah, arus yang ini rapat arus dari hukum Ohm itu adalah sama dengan sigma dikalikan dengan E. Ya. Sigma dengan E, sehingga nanti akan kita dapatkan seperti ini. Ini kuadrat B sama dengan mu 0 sigma rotasi terhadap E, ya, ditambah mu 0 epsilon 0 T ini dari E. Ya. Nah, sehingga ini kan ada ekspresi ini ya. Ada ekspresi rotasi dari E. Ini kan rotasi dari E ini kan sama dengan minus B terhadap T gitu ya. Ini kan dari hukum 3 Maxwell. Hukum 3 Maxwell, sehingga karena ini seperti ini, maka nanti saya akan dapatkan del kuadrat B adalah sama dengan mu 0 sigma, ya, turunan B T, ya, ini ada minusnya. Ini ada minusnya. Minus mu 0 epsilon 0 del kuadrat B T kuadrat. Nah, atau saya kumpulkan di ruas kiri sama dengan ditambah mu 0 sigma B T ditambah mu 0 epsilon 0 B kuadrat B dt kuadrat sama dengan 0. Nah, karena vakum bukan konduktor, maka komponen yang mu 0 sigma do B do T sama dengan 0. Makanya nanti akan kita dapatkan persamaan gelombangnya. Persamaan gelombangnya plus mu 0 epsilon 0 ya, B ditambah mu 0 epsilon 0 kuadrat B over do T kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan gelombangnya ya. Ya. Ini kan persamaan gelombangnya. Nah, kalau secara matematik maka ini kan ini adalah sama dengan suatu persamaan ini ditambah 1 per V kuadrat kuadrat ini dt kuadrat ini sama dengan 0, maka kecepatan rambat gelombangnya secara teoritis ini adalah sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0. Mu 0 kita sudah pelajari di magnetostatik. Epsilon 0 sudah kita pelajari di elektrostatik. Masukin ke sini nanti dapat nilainya adalah sama dengan ini. Nilainya adalah sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik kuadrat. Sehingga dengan demikian dari aspek teoritis dapat 3 kali 10 pangkat 8, dari sisi eksperimen juga sama, ya. Sehingga betul lah bahwa untuk gelombang elektromagnetik yang termanifestasi sebagai cahaya maupun sebagai medan itu punya kecepatan yang konstan untuk vakum, ya, untuk vakum. Nah, dengan demikian maka kita bisa bisa mengolah gelombang EM ini bekerja dalam range frekuensi yang bersesuaian untuk aplikasi kita aja masing-masing apa. Misalnya kalau untuk penglihatan, ya, optika, cahaya dan lain sebagainya, range cahaya tampaknya ini ya berkisar antara 700 nanometer sampai 440 nanometer. Ini panjang gelombangnya ya. Ini panjang gelombangnya, lambdanya ya, ini untuk yang cahaya tampak yang kita lihat dengan mata kita sehari-hari. Tapi kalau untuk pemancar informasi, radio, telekomunikasi, HP dan lain sebagainya ini di radio spektrum.
Sedangkan kalau untuk pengobatan, untuk kedokteran dan lain sebagainya ini sudah dalam medical X-ray dan lain sebagainya, termasuk juga untuk tomografi. Nah, ini ranah-ranah ini penting terutama untuk bidang teknik karena ada suatu energi tertentu yang nanti akan dijadikan sebagai standar keamanan, ya. Jadikan sebagai standar keamanan. Jadi jangan sampai kita membuat suatu benda yang kita gunakan entah untuk deteksi atau apa yang panjang gelombangnya itu dalam ranah ionisasi. Kalau dia dalam ranah ionisasi, ketika dia kena molekul di tubuh kita atau kena di molekul dari benda-benda yang ada sekitar, itu terjadi ionisasi atau artinya merusak, gitu ya. Artinya kalau dia cahaya dalam bentuk foton menumbuk kulit kita atau ada medan yang mengenai kita, maka akan terjadi modifikasi pada sel kita, akan terjadi modifikasi pada bagian permukaan dari benda, ya, jadi rusak, jadi hitam, jadi ya macam-macam, gitu ya. Artinya dia mengubah kondisi, ya, itu yang makanya dia disebut sebagai ionizing radiation, dan ini bisa menghasilkan DNA damage dan lain sebagainya kalau panjang gelombangnya ini cukup pendek, ya. Jadi dengan frekuensi yang membesar, ya, ini artinya spektrum ini menyatakan bahwa untuk gelombang dengan frekuensi yang besar, maka panjang gelombangnya kan lebih pendek karena C-nya itu kan konstan, ya, ingat. Karena C-nya itu cenderung konstan, panjang gelombangnya itu memendek, itu karena kita bisa mengaplikasikannya dia dalam frekuensi yang besar, ya, frekuensi yang besar dalam orde dalam orde petahertz, ya, dalam orde petahertz. Hertz ini saya lupa apa, petahertz gitu atau zetahertz gitu, ya. Sedangkan kalau itu yang mengakibatkan mengakibatkan si wavelength-nya ini sekarang dalam orde dalam orde nano, ya, ordenya ini nano dan pico dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya orde dari gelombang EM-nya itu panjang gelombang EM itu dalam orde yang setara dengan bentuk sel, ya, nah itu bisa meradiasi, bisa menghancurkan, ya, bisa memodifikasi bentuk dari sel yang sudah ada menjadi hancur, ya, menjadi hancur seperti itu. Jadi kalau misalnya dia dalam ranah non ionizing itu masih oke-oke saja, gitu ya. Tapi memang ada beberapa organisme atau ada beberapa orang yang memang punya sensitivitas yang berlebih terhadap gelombang EM. Makanya ada beberapa yang kalau misalnya terpapar radiasi EM dari televisi, radio dan lain sebagainya, itu dia lebih cepat misalnya mengalami pusing atau apa. Nah, itu memang ada seperti itu, ya, memang ada seperti itu karena yang namanya makhluk hidup kan ada mutasi dan lain sebagainya, sehingga memang ada beberapa yang punya sensitivitas yang berlebih, ya, dibandingkan dengan manusia yang lain. Nah, makanya pegangan ini memang untuk industri yang biasanya digunakan, dan ininya orde amannya itu ya di sini di sekitar 1 petahertz, ya, di sekitar 1 petahertz. Kalau di bawah itu dia aman, tapi kalau di atas itu dia dianggap sebagai harus hati-hati, ya, harus hati-hati seperti itu. Nah, apakah ada spektrum lain di luar ini? Ada, ya, ada. Jadi untuk gelombang EM yang ordenya di bawah 10 MHz, ya, itu ada, ya, dan itu banyak digunakan untuk komunikasi militer karena digunakan untuk jarak jauh, ya. Karena kalau FM radio, AM radio itu sebetulnya juga yang nggak jauh-jauh amat cakupannya, ya. Tapi kalau untuk yang dia itu global, itu dia menggunakan komunikasi subradio yang frekuensinya itu lebih rendah dari sini. Untuk misalnya kami di fisika kebumian, fisika atau perminyakan itu kita menggunakan
gelombang EM yang frekuensinya ordernya itu kilohertz itu untuk mendeteksi di bawah bumi itu ada reservoir atau tidak. Nah, apakah di atas ini, di atas 1 zeta hertz ini ada? Ada, ya, ada. Tapi ya itu tadi, apa namanya, dia berasal dari suatu mekanisme yang unik, ya, yang khusus. Jadi tidak apa namanya, tidak umum ada di kehidupan kita sehari-hari gitu. Dia bisa saja terjadi saat misalnya ada supernova gitu ya, atau misalnya jadi hal-hal yang khusus, atau misalnya ada suatu benda yang sangat radioaktif ya, karena misalnya dia mengalami apa itu namanya fisi atau fusi dan lain sebagainya. Nah, itu ada di situ ya, ada di orde yang itu. Ya, jadi dia, tapi memang ada kesulitan kalau misalnya kita ingin menghitung atau mengukur spektrum EM atau energi gelombang EM yang di atas 1 zeta hertz itu kan karena dia sifatnya ionizing, maka alat ukurnya sendiri juga kan ini apa namanya dirusak gitu ya. Jadi memang agak susah untuk itu, tapi kemungkinan itu ada ya, kemungkinan bahwa ada sebuah radiasi gelombang EM yang ordernya di atas zeta hertz itu ada. Dan jelas untuk yang ada di bawah order megahertz ini ada ya, ini ada dan memang digunakan untuk komunikasi apa namanya militer, dan ada juga yang untuk melihat bagaimana proses yang ada di bumi itu. Karena misalnya petir atau misalnya sinar radiasi kosmik dari matahari dan lain sebagainya itu ordernya itu di bawah ini ya. Ordernya itu di bawah megahertz, panjang gelombangnya itu sampai berkilo-kilometer gitu ya, sampai puluhan ribu kilometer. Puluhan kilometer ya, puluhan kilometer sampai ke ribuan kilometer. Jadi ada ini. Yang ordernya itu mulai dari hertz sampai kilohertz. Itu ada. Sedangkan yang kita gunakan sehari-hari menggunakan mata kita ya ini adalah spektrum gelombang tampak ya, yang bisa mencirikan warna yang paling ini, kalau apa namanya, yang kalau warna putih itu misalnya di ini kan, kalau warna putih itu misalnya dirinci ya, karena putih itu sendiri kan merupakan superposisi ya dari range gelombang ini. Jadi dari inframerah sampai ultraviolet yang segini ya. Jadi hati-hati. Jadi yang namanya inframerah itu range-nya panjang. Yang bisa kita lihat sebagai merah tua sekali itu adalah inframerah yang terbatas saja, yang bisa kita cirikan menggunakan mata. Ungu juga, ultra ungu yang bisa kita lihat dengan mata itu segini. Padahal dia itu range-nya lebih luas ya. Padahal dia itu range-nya lebih luas, dan di antara peralihan zona inframerah ke ultraviolet, nah inilah cahaya tampak. Yang panjang gelombangnya adalah berkisar dari 380 nanometer, ini untuk yang frekuensi tinggi, ya, yang panjang gelombangnya pendek, sampai ke yang merah, 750 nanometer. Nah, tentu saja pengetahuan tentang warna penting, karena nanti di teknik pangan maupun di energi kan Anda inilah reaksi kimia, misalnya Anda lihat dari warna, atau spektroskopi dan lain sebagainya akan melihat reaksi apa itu namanya, larutan-larutan kimia atau misalnya ekstrak yang Anda buat itu baik atau tidak kan bisa dilihat dari warna. Sehingga dari situ bisa kita lihat apakah kualitasnya itu baik atau gimana komposisi dan lain sebagainya, yaitu berasal dari situ. Apa ini namanya, dari apa namanya, cahaya tampak yang bisa terlihat. Yaitu yang jadi prinsip spektroskopi sebetulnya. Jadi apa namanya, substratnya dimasukkan ke dalam alat, nanti di alatnya itu dia mengukur radiasi gelombang EM yang terjadi, nanti bisa ketahuan dari radiasi itu, oh ini pembentukannya apa aja gitu ya. Di dalam itu, di dalam larutan itu misalnya dia komponennya apa aja. Makanya pengetahuan untuk ini ya, terutama atau kalau dulu mau masuk kimia kan nggak boleh buta warna ya, karena ini harus bisa membedakan larutan yang dari brom, krom, kemudian emas, perak dan lain sebagainya kan punya warna-warna yang khas. Makanya harus bisa membedakan. Nah, di teknik pangan dan juga bioenergi juga mungkin nanti kalau misalnya berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kimia juga ya harus membedakan dari warnanya dan lain sebagainya. Makanya
di fisika diperlihatkan bahwa warna itu sendiri itu merupakan suatu besaran yang khas di gelombang EM, di gelombang cahaya yang punya frekuensi tertentu, gitu ya. Dan nanti akan kita lihat bahwa penggunaan dari sinyal gelombang cahaya tampak ini bisa digunakan juga untuk menghasilkan listrik yang nanti kita pelajari di efek fotolistrik di pekan ke-13. Nah, yang akan kita pelajari nanti di bagian akhir. Itu yang menariknya. Nah, karena gelombang EM juga gelombang EM juga merupakan gelombang, ya namanya juga gelombang. Maka fenomena gelombang bunyi seperti efek Doppler di cahaya pun ada, gitu ya. Jadi ketika ada sebuah objek yang bergerak dengan suatu kecepatan yang mirip-mirip c, gitu ya, punya kecepatan yang mirip-mirip atau mendekati c lah, misalnya ada bintang yang bergerak atau ada suatu benda yang kecepatannya itu relatif tinggi. Apabila dia itu dibandingkan dengan gelombang cahaya, itu bisa kita lihat perubahan pergeseran atau perubahan frekuensinya dari efek Doppler. Ya. Kalau perbedaannya di sini adalah tentu saja kalau di efek Doppler gelombang mekanik, kita butuh yang namanya medium perlambatan, yaitu di udara misalnya dengan kecepatan 300 sampai 350 meter per detik. Tapi kalau di EM tanpa ada medium pun, jadi tanpa ada udara pun sebetulnya dia bisa merambat dengan baik, gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau di gelombang suara, ya, di gelombang bunyi dia memerlukan medium perlambatan, tapi kalau di elektromagnetik tidak. Kemudian for sound it is kalau untuk gelombang suara, maka kita melihat bagaimana suatu benda itu bergerak relatif terhadap kecepatan gelombang bunyi. Nah, kalau di sini relatif terhadap kecepatan gelombang cahaya. Nah, sehingga bisa juga digunakan seperti ini, ya, untuk mendeteksi kecepatan mobil yang ngebut misalnya, dideteksi sama polisi, ini berasal dari efek Doppler yang terjadi akibat ini. Ada cahaya atau ada gelombang radio yang dipancarkan dari mobil polisi, kemudian dia mendeteksi gelombang mantulannya. Nah, kalau misalnya terdeteksi ada perbedaan frekuensi, ya, kalau terdeteksi ada perbedaan frekuensi antara yang dipancarkan dengan yang diterima balik, maka kita bisa tentukan berapa kecepatan gerak dari si mobil yang melaju ini, gitu ya. Karena itu kan prinsipnya kalau dulu di efek Doppler bunyi kan kita mendengar ada kereta atau mobil datang menghampiri kita. Nah, itu bisa kita dengar dari perubahan frekuensi yang dipancarkan atau yang dibunyikan dari mobil atau dari kereta api dengan yang terdengar di telinga kita. Nah, makanya dari situlah prinsip ini digunakan sebetulnya. Tapi sekarang tidak menggunakan tidak menggunakan bunyi, tapi menggunakan gelombang cahaya atau gelombang radio. Nah, di sini misalnya operasinya adalah radar gun, ya, ada sebuah radar. Radarnya berarti gelombang radio, ya. Ada suatu alat yang dia nembak ke arah mobil yang ingin dideteksi. Nah, ini frekuensinya itu adalah frekuensi kerjanya utamanya itu adalah 8 kali 10 pangkat 9 Hz, ya. 8 kali 10 pangkat 9 Hz. Nah, ternyata setelah senjata radarnya ini dia tembakan ke mobil yang bergerak ini, terjadi perubahan frekuensi sebesar 210, ya. Dan perubahannya ini positif, ya. Jadi setelah dia tembakan kemudian ada gelombang balik ke sini, ternyata tidak lagi 8 kali 10 pangkat 9 Hz, tapi 8 kali 10 pangkat 9 Hz ditambah 2100 Hz. Ya. Jadi ada tambahan 2100 Hz. Nah, hitung berapa kecepatan dari mobil yang menghampiri sini. Nah, kalau misalnya dari perubahan gelombang ini terdeteksi kecepatannya melebihi limit itu, ya, melebihi limit kecepatan di jalan raya, nah ini bisa dikejar, bisa ditilang seperti itu. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi untuk
ini ada gelombang yang dipancarkan, ya. Jadi ini kita hitung dulu frekuensi yang diterima sama mobil target dan kemudian mobil polisi. Jadi gelombang yang dipancarkan sama yang pantul, gitu ya, yang dipancarkan sama yang pantul. Nah, ada menggunakan dua persamaan yang sama, ya, menggunakan dua persamaan yang sama, yaitu ini. Positif negatif di persamaan yang ini berkaitan dengan apakah si objek mendekati kita atau menjauhi kita. Kalau mendekati maka dia menjadi seperti ini, ya. Kalau mendekati maka dia menjadi seperti ini, tapi kalau menjauhi maka dia menjadi negatif. Nah, kemudian ini adalah yang diterima mobil target, ini adalah yang diterima balik sama mobil polisi. Nah, ini yang nanti dideteksi itu adalah FP aksen. Jadi FP aksen itu adalah 8 kali 10 pangkat 8 MHz ditambah 210. Sedangkan FS sumber adalah 8 kali 10 pangkat 8. V relatif adalah yang akan kita cari, kecepatan gerak dari si mobil ini, sedangkan C kita ketahui. Nah, makanya kita ini kan kita modifikasi, ya. Pada dasarnya kita memasukkan persamaan ini ke sini sehingga nanti didapatkan sehingga nanti akan kita dapatkan persamaannya seperti ini. Jadi 2100 itu adalah pengurangan FP aksen dikurangi FS. Frekuensi yang diterima polisi dengan frekuensi yang tadi dipancarkan sama polisi, gitu ya. Nah, ini 2100-nya ini di sini, sedangkan FS nah ini adalah sama dengan setelah dilakukan utak-atik matematika sehingga kita dapatkan adalah sama dengan 2 kali FS dikalikan V relatif dibagi C. Nah, udah. Nah, dari sini nanti kita bisa dapatkan ini. Sehingga nanti didapatkan dia kecepatannya itu adalah 39 meter per detik. Oke, 39 meter per detik. 39 meter per detik ini saya inikan dulu. Kalau dikonversi ke kilometer per jam, ada yang bisa? Oh, langsung aja lah. Di sini. M per S itu oh ya, kilometer per detik ya. Tadi berapa? 39? Ya, tuh. Ya, jadi kalau misalnya 39 meter per second dikonversi ke kilometer per jam itu adalah 140. Nah, ini kalau di jalan tol Cipularang pun ini bisa ditilang ya. Karena dia sudah melebihi limit ya kalau di Cipularang atau di jalan tol yang di apa itu namanya? Yang ke Jawa Tengah itu bukan Cipularang. Ke Cipularang kan yang ke Bandung ya. Tapi kalau misalnya Anda membut ke ini apa namanya ke arah Cirebon, Brebes dan lain sebagainya, nah ini bisa ditilang juga sama karena ini 120 ya. Ini sudah melebihi batas ambang keselamatan. Oleh karena itu inilah dia digunakan di sini. Ini sama dengan 140 ya. Ini sama dengan 140 km per jam. Ya, nah ini sangat cepat sekali. Ini bisa ditilang. Oke, nah bagaimana gelombang EM dirumuskan? Ini kayaknya mudah ya. Nah, tapi ini lebih jelas lagi gitu ya. Nah, ini kenapa dia akhirnya menjadi seperti ini? Ya, ini dari sini. Oh ya, ini ada beberapa hal yang disimpulkan sama Maxwell tentang gelombang EM. Yang sebetulnya tadi juga sudah dijelaskan bahwa gelombang EM adalah gelombang transversal karena arah penjalaran dan osilasinya itu tegak lurus ya. Nah, nanti penjalarannya itu ditentukan oleh V, nanti kita ini kan dia nanti sebagai vektor pointing dan E dan B-nya ini saling tegak lurus. Begitu pula E terhadap arah penjalaran, B terhadap arah penjalaran. Laju rambat gelombang EM adalah kecepatan sama dengan 1 per akar epsilon omega, epsilon mu. Nah, ini adalah ekspresi kalau misalnya dia merambat di bukan vakum. Kalau di udara, kalau di logam, kalau di air, kalau di ya macam-macam gitu ya. Nah, ini adalah epsilon dikalikan mu. Tapi kalau misalnya di vakum dia adalah epsilon 0 mu 0 ya. Yang akhirnya nanti kita dapatkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Sehingga nanti hubungan amplitudo kedua medan ya. Jadi hubungan amplitudonya itu adalah E sama dengan C dikalikan dengan B. Ya. Jadi si nilai dari si Tesla-nya ini cenderung lebih kecil dibandingkan dengan Newton per Coulomb-nya ya. Seperti itu. Oke, ini mendeteksi gelombang radio ya ini pakai ini antena wire-nya seperti ini, ada kumparan dan lain sebagainya. Nah, ini kita sumber penerimanya seperti ini.
Nah ini juga kalau ini menggunakan antena kabel, kalau ini menggunakan loop ya. Jadi untuk mendeteksi kita gunakan yang itu, yang logam batangan seperti ini, yang satu lagi menggunakan loop. Oke, kita istirahat dulu ya. Ya, baik. Untuk penjelasan barusan, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Oke, ada pertanyaan. Permisi Pak, izin bertanya. Untuk gelombang EM yang dipakai untuk mendeteksi kecepatan, gelombang EM yang dipancarkan berkali ke mobil akan mendapat perbedaan frekuensi ya Pak, sehingga didapatkan kecepatan mobil. Ya, jadi saat tadi mobilnya itu dideteksi menggunakan radar gun, itu tidak sekali tembak ya, tidak sekali tembak. Jadi diinikan ya, jadi si triggernya itu dipencet ya dalam waktu tertentu ya, di dalam waktu tertentu sehingga si pencuplikannya itu sendiri ini sebetulnya dia ada fungsi waktunya sebetulnya ya. Jadi yang terlihat di gambar ini sebetulnya merupakan suatu model sederhana saja ya. Model sederhana saja di mana toh kecepatan ininya ya. Toh kan kecepatan gelombang EM-nya kan lebih cepat ya. Lebih cepat dibandingkan dengan laju si mobil yang merah ini ya. Sehingga pada dasarnya secara ideal sebetulnya kita tembakan saja sekali saja gitu ya, tanpa dipencet lama, itu seharusnya dia sudah bisa mendeteksi ini kecepatannya berapa. Tapi dalam aplikasi, dalam terapan memang ketika orang ketika menyalakan radar gun ini, itu ya dipencet terus gitu ya, atau setidaknya si radar gun-nya itu dihidupkan secara terus-menerus ya. Dihidupkan secara terus-menerus selama beberapa waktu ya, Jadi tidak 1 detik dicuplik gitu ya, kayak kita motret gitu ya. Kalau kita motret kan kita pakai HP, itu kan prosesnya hanya 1 detik ya. Tapi ini kan ketika misalnya polisi itu menembak mobil yang jadi targetnya, itu kan dia dinyalakannya itu nggak 1 detik kayak kita selfie gitu ya, enggak, tapi dia ditembakin terus dipencet terus sehingga nanti dapat nilainya. Nah, memang tidak ideal ya, kondisi penerapannya tidak ideal, namun dari skema model ini sebetulnya penghitungannya adalah seperti ini. Nah, tentu saja selama si mobilnya ini nah ini kan juga kadang mobil ini kan dalam skema ini ya, skema soal ini ya, tentu saja si mobilnya ini kan bergerak dengan kecepatan konstan tapi dia 140 km per jam gitu ya. Sedangkan kalau di jalan tol kan nggak konstan. Kadang kita mencapai 140, kadang kita mencapai 138, 120, 150 mungkin kalau rada-rada nekat gitu ya. Sehingga yang dicuplik 140 km per jam atau 39 meter per detik ini adalah pada saat dia ditembakkan dalam 1 detik saja ya, atau bahkan dalam beberapa milidetik saja sebetulnya operasi ini bisa dilakukan gitu ya. Karena dalam 1 detik dalam sepersekian detik itu, misalnya dalam 1 milidetik saja ini sebetulnya proses pemancaran dan pemantulan ini ya berjalan gitu ya, karena kan kecepatannya ini C gitu ya, relatif mendekati C gitu ya, 3 kali 10 pangkat 8. Sedangkan kecepatannya ini kan 39 meter per detik ya, bandingin ya 3 kali 10 pangkat 8 dengan 39. 39 itu kan berarti 3 kali 10 pangkat 1 gitu kan ya. Atau 4 kali atau 3,9 kali 10 pangkat 1 meter per detik dibandingkan dengan 3,0 kali 10 pangkat 8 ya, jadinya
ketika si radar gun itu dinyalakan ya hanya sepersekian detik gitu ya, sebetulnya udah dapat. Tapi tentu saja diaplikasikan nggak gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di film-film atau di game itu kan polisi nembaknya kan dipencet terus kan. Nah itu ini bedanya di situ. Ya tapi kalau secara ideal ya dengan hanya sepersekian detik saja kita memancarkan dan menerima pancaran balik dari gelombang ini, ya sebetulnya kita bisa langsung hitung berapa kecepatan kecepatan atau laju gerak dari si mobil target ini sebetulnya. Dan tidak hanya untuk ini ya, sebetulnya radar gun itu juga mungkin sekarang dideteksi untuk pergerakan pesawat, pergerakan kapal dan lain sebagainya yang menggunakan ini. Jadi ini kan untuk aplikasi radar gun, tapi kan sekarang yang namanya radar itu sendiri ya untuk penerbangan dan lain sebagainya itu kan ini digunakan secara luas yang sebetulnya juga untuk mendeteksi ya posisi orang itu di mana dan lain sebagainya, atau posisi pesawat, posisi kapal atau posisi ya macam-macam gitu ya. Selama dia masih menggunakan perangkat GPS yang terhubung secara online maupun kalau online kan dia menggunakan kabel data gitu. Bukan kabel data, menggunakan kuota, artinya menggunakan jaringan internet, atau menggunakan ini sendiri tanpa internet, yaitu menggunakan si jaringan radio dari si ini perangkat alamiah. Tadi kan HP misalnya, opsi kuotanya kita matikan, tapi kan kita masih bisa nelpon dan SMS gitu ya. Nah itu kan berarti kan masih bisa menggunakan gelombang radio yang di embed di sini kan. Nah itu penentuan posisinya itu menggunakan seperti itu. Nah makanya nanti walaupun untuk teknik pangan dan bioenergi sebetulnya relativitas khusus itu tidak terlalu banyak dipakai ya, karena Anda kan jarang pakai hal-hal yang menggunakan GPS gitu ya. Tapi nanti akan diajarkan bahwa penggunaan GPS itu ya akan ada banyak koreksi ya, karena sebetulnya teori relativitas khusus itu sebetulnya nggak terlalu menjelaskan kenapa kita membutuhkan koreksi dari positioning. Kalau di teknik sipil, di mana itu teknik geofisika, geologi, fisika, matematika, geodesi, perminyakan, pertambangan, nah itu kan menggunakan positioning. Apalagi sekarang mungkin teknik industri dan juga finance dan lain sebagainya kan menggunakan sinyal GPS. Kita kan kalau misalnya mau order masakan, mau order makanan, mau order barang dan lain sebagainya kan dinyalakan GPS kita ya dan lain sebagainya. Nah, selama kita menggunakan perangkat yang berbasis GPS, maka kita menggunakan prinsip penjalanan gelombang EM, karena yang ditransmisikan itu adalah medan elektromagnetik atau gelombang radio atau gelombang cahaya ya. Kemudian karena kecepatan rambatnya itu yang mendekati C, artinya ada prinsip relativitas yang harus dipenuhi, terutama sebetulnya adalah relativitas umum. Karena relativitas umum menyatakan bahwa ruang dan waktu itu bergantung kepada massa. Jadi kalau misalnya massanya ada suatu benda yang massanya itu besar, maka ruang dan waktunya itu menjadi ruang waktunya itu menjadi lebih singkat dan lain sebagainya. Sehingga turunan-turunannya itu adalah muncul yang namanya relativitas khusus. Artinya kalau kita ngomongin soal positioning menggunakan GPS, menggunakan satelit dan lain sebagainya, prinsip relativitas yang dikemukakan sama Einstein itu jadi penting karena ada koreksi. Artinya 1 meter yang kita ukur di bumi punya implikasi yang berbeda pada saat kita misalnya ada di ruang angkasa dan lain sebagainya, karena dia dipengaruhi oleh massa matahari, massa planet-planet yang lain dan lain sebagainya. Namun itu yang diajarkan di fisika dasar 1, fisika dasar 2 sayangnya masih berkaitan dengan teori relativitas khusus, yaitu akibat-akibat yang ditimbulkan di bumi karena kehadiran gelombang cahaya ini ya. Karena C itu nanti menjadi penting karena sekarang banyak satuan-satuan fisika yang berbasis kepada C. Jadi bukan lagi kepada ini. Nah ini pentingnya juga untuk teknik industri pangan dan juga
bioenergi, bahwa satuan-satuan yang kita pakai sekarang itu ya unit. Jadi kan kita kan nanti belajar sedikit banyak tentang satuan, metrologi, ukuran dan lain sebagainya. Untuk satuan internasional itu tidak lagi berbasis kepada alat ukur standar tradisional. Kalau dulu 1 meter itu adalah panjang dari logam iridium yang disimpan di Prancis, kemudian 1 detik itu adalah waktu peluruhan dari waktu paruh dari atom cesium kalau nggak salah. Kemudian itu 1 detik, kemudian panjang. Kalau berat itu adalah distandarkan kepada suatu logam yang bentuknya tertentu yang disimpan di Prancis itu, ya, karena Prancis itu kan jadi pusat dari ini metrologi, ya, pusat dari penentuan satuan internasional. Tapi sekarang satuan-satuan itu tidak lagi menggunakan standar tradisional, tapi sudah menggunakan C, karena C itu secara empirik dan teoritis sudah terbukti merupakan satu besaran fisika yang konstan, ya, yang konstan di sepanjang masa. Entah itu dia mulai dari Big Bang sampai sekarang, itu C itu konstan segitu. Nah, oleh karena itu banyak satuan fisika yang berbasis kepada C ini sekarang. Makanya sedikit banyak ya nanti mempengaruhi relativitas khusus dan lain sebagainya. Oke, maaf, ini pertanyaan lagi terkait relativitas yang mengibatkan perbedaan pengukuran pada luar angkasa dan di bumi akibat masa itu, apakah mempengaruhi pengukuran kecepatan cahaya? Tidak. Kecepatan cahaya ini konstan, ya. Jadi setelah ini, jadi kalau Anda baca ininya, ya, misalnya bukunya siapa ya? Nah. Mohon maaf, ini jadi out of topic, tapi menarik ya supaya nggak terlalu ke SAP sekali gitu ya. Ini saya ke mana ini? Misalnya ini saya ke sebentar, choose virtual background. Kita virtual background-nya dimatiin aja. Jadi kalau misalnya Anda ingin tahu ini bagaimana C-nya itu berimplikasi kepada relativitas khusus dan umum, sebetulnya kalau dari hanya kuliah mungkin ini ya nggak terlalu terlihat benang merahnya, kadang mungkin terlalu teknis gitu ya, ada pemaparan di kuliahnya itu terlalu formal seperti mengajari di ruang kelas. Tapi saya ini kan ya, Anda bisa lihat dari buku ya, dari buku yang ditulis secara populer, misalnya dari ini nih, misalnya kelihatan ya, Astrofisika untuk Orang Sibuk, ini dijelaskan apa sih pengaruh dari C ini kepada pengukuran pengaruh massa ya terhadap relativitas khusus dan umum misalnya. Apa sih implikasinya ke ruang waktu dan lain sebagainya. Karena C-nya itu sendiri itu dianggap sebagai suatu besaran di fisika yang memang dari zaman alam semesta terbentuk di Big Bang itu sampai sekarang itu ada satu besaran yang dianggap sebagai konstan, nggak akan berubah. Itu yang paling ini, yaitu yang dipegang untuk fisika zaman sekarang. Kalau dulu ya 20 tahun yang lalu aja mungkin itu enggak ya. Karena di 20 tahun yang lalu saat saya masih mahasiswa itu yang namanya satuan dan lain sebagainya itu masih didasarkan kepada
standar tradisional itu, jadi panjang dari logam iridium, waktu luruh proton, waktu luruh dari cesium, kemudian untuk massa itu adalah satu berat dari logam apa gitu, saya lupa. Tapi di sini dijelaskan. Atau kalau yang lebih ringan ada juga ini kartun fisika misalnya ya. Ini juga dijelaskan tentang bagaimana implikasi dari massa ya terhadap ruang waktu dan lain sebagainya. Atau langsung dari bukunya Einstein juga. Tapi ini saya nggak begitu suka karena ininya gaya penerjemahannya terlalu teknis ya. Justru harusnya ini kan ditulis untuk populer ya, untuk populer sehingga bisa dibaca sama orang yang tidak belajar fisika pun ya. Tapi sayangnya ditulis nggak begitu bukan ditulis, mungkin ketika Einstein menulis ini dalam bahasa Jerman mungkin pakai bahasa populer, tapi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesianya kurang begitu populer, malah banyak istilah-istilah yang saya sendiri juga jadinya nggak ngerti gitu. Tapi kalau nah itu tadi bisa dilihat di situ ya, ininya penjelasan lebih lanjutnya, sehingga kalau untuk pengukuran kecepatan cahaya itu nggak masalah. Jadi dari pengukuran kecepatan cahaya di ruang angkasa menggunakan satelit dan lain sebagainya, percobaan Michelson-Morley di bumi maupun dari secara teoritis didapatkan memang kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10⁸. Kemudian apakah perambatan cahaya dari matahari menyimpang akibat massa? Ya, arahnya menyimpang. Dan itu ada di bukunya Astrofisika untuk orang sibuknya ini, Neil deGrasse Tyson ya. Kecepatannya sama tapi karena ruang waktunya itu memendek ya, maka waktunya juga menjadi lebih kecil ya atau lebih panjang ya, saya lupa. Kalau X, kalau jarak itu adalah sama dengan kecepatan dengan waktu, maka X sama dengan waktu kan. Kalau C-nya itu konstan, maka kalau X-nya jaraknya memendek, maka T-nya juga memendek dan lain sebagainya. Nah, tapi tentu saja untuk implikasi relativitas khusus nanti kita pelajari lebih lanjut, karena nanti ada yang namanya dilatasi waktu. Waktu justru memanjang. Ya, kalau kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka waktu terasa memanjang gitu ya, sedangkan kalau ukuran menjadi memendek gitu ya. Nah, itu makanya sebenarnya relativitas khusus itu nggak terlalu menjelaskan tentang apa sih implikasi dari massa terhadap ruang dan waktu gitu. Tapi kalau relativitas umum iya, tapi sayangnya relativitas umum itu saya sendiri karena bukan orang teoritis, makanya nggak terlalu bisa menjelaskan secara lebih detail, kecuali apa yang pernah saya baca dari buku-buku yang populer ini. Ini seperti itu. Oke. Nah, tapi di sini memang diperlihatkan bahwa gelombang EM ini ya menjadi jembatan untuk itu nanti, bahwa relativitas khusus, relativitas umum maupun efek fotolistrik maupun fenomena elektromagnetik pada umumnya itu punya kecepatan yang konstan, yaitu C ini tadi. Dan itu kan di masa tahun 1900-an awal ya, di masa Einstein dan Max Planck dan lain sebagainya itu hidup, itu kan jadinya ini kontroversi, karena selama ini ya kecepatan yang nggak mungkin itu konstan gitu ya, bahwa semua gelombang itu pasti memiliki medium untuk merambat ya, sekalipun itu udara, karena udara itu juga bisa dijadikan sebagai medium perambatan yang isinya itu adalah gas oksigen, nitrogen, hidrogen, helium dan lain sebagainya. Ini kita. Nah, tadi sudah sampai kepada ini, sekarang kita ke energi. Nah, kalau energi gelombang EM ini kita hitungnya ini dari vektor pointing dari besar medan E dan B itu sendiri. Nah, penjelasan tentang vektor pointing yaitu sebuah vektor yang menjelaskan arah penjelaran gelombang EM itu dihitung dari rotasi ya, dihitung dari perkalian silang antara E dengan B ya, perkalian silang antara E dan B, kemudian besar dari S itu adalah sama dengan hasil perkalian silang ini dibagi dengan nilai mu0-nya. Nah, jadi kalau mungkin dulu pointing ya, pointing ini nama orang ya, Lord Poynting, orang Inggris. Dulu melihat bahwa arah penjalaran itu adalah tegak lurus E dan B.
ya, sehingga ininya seperti ini. Relasinya itu adalah S, ya, S sebanding dengan E cross B. Namun ketika diteliti lebih lanjut terkait dengan amplitudonya, E-nya ini kan amplitudonya Newton per Coulomb, B ini amplitudonya adalah Tesla, ada ordenya masing-masing. Nah, sedangkan vektor pointingnya ini ordenya apa? Ya, ordenya itu ternyata perlu konstanta kesebandingan. Nah, makanya dicari konstanta kesebandingan itu adalah sebanding dengan 1/μ0. Jadi ada faktor koreksinya di sini, ya, ada faktor koreksinya. Jadi ini misalnya kalau tadi kan misalnya ini ya, misalnya kalau tadi disebutkan bahwa E-nya itu adalah sama dengan 10 Newton per Coulomb, bukan vektor ya, besarnya aja lah. Ini kita kan ngomongin tentang ininya ya, besar tentang magnitudonya. Jadi kalau misalnya E-nya ini misalnya 10 Newton per Coulomb, maka B-nya itu kan sama dengan besar dari E dibagi dengan C ya. Coba tadi di yang ini ya, ini kan benar ya. Kalau nilainya itu adalah amplitudo E dibagi C itu adalah sama dengan B. Maka dengan demikian, kalau misalnya saya punya E-nya itu adalah 10 Newton per Coulomb, maka B-nya ini adalah sama dengan 1 kali 10 pangkat min, bukan 1 ya, tapi 1/3. 1/3 kali 10 pangkat min 7. Ya, min 7 Tesla. Nah, sehingga S-nya itu adalah sama dengan 10 Newton per Coulomb dikalikan dengan dikalikan dengan 1/3 kali 10 pangkat min 7 Tesla dibagi dengan ini μ0. μ0 itu berapa ya? μ0 itu vacuum permittivity, coba kita lihat. Vacuum permeability, vacuum permeability is equal to permeability ya, betul ya? Ya ini dia. 1,256 kali 10 pangkat min 6. Ya. 1,25 lah. 1,25 kali 10 pangkat min 6. Mana sih tadi? 1,256 kali 10 pangkat min 6. Nah, makanya nanti ordenya ya, kalau ini kan 10 pangkat. Ini ordenya adalah 10 pangkat 1, yang ini adalah ordenya 10 pangkat min 7. Nah, ini bisa kita hitung aja ini berapa ordenya. Ini berarti kan ini ke sini jadinya min 1, yang ini berarti 1 ya. Ini 10 ya. Ini kan jadinya kan 1/3 kali 1,256 dikali 10 pangkat min 6 ya, dibagi 10 pangkat min 6. Nah, ini sama dengan, ini kan bisa dicoret. Berarti ini nilai dari vektor pointingnya ini adalah 1/3 kali 1 pangkat 1,256. Nah, ini kayak gini. Ini jadinya 10 pangkat 0. Ya, ordernya beda ya. Order S, order dari E, order dari B, ini perbedaannya adalah seperti ini. Nah, vektor pointing, misalnya untuk gelombang M yang berbentuk gelombang datar. Jadi ini, kalau ini ya, ini menyatakan tentang bagaimana hubungan antara S vektor pointing yang menyatakan penjalaran dengan E dan B. Namun penjalaran ini pun bisa dimodelkan tidak hanya sinusoidal tapi berupa gelombang datar. Ya. Jadi besar dari vektor pointing S menyatakan laju aliran energi yang melalui suatu permukaan yang tegak lurus arah penjalaran gelombang M, atau menyatakan daya persatuan luas. Jadi S ini bisa dinyatakan sebagai daya persatuan luas. Ini nanti akan dijadikan sebagai intensitas cahaya. Ya. Jadi faktor ini nanti bisa diterjemahkan sebagai intensitas cahaya. Sedangkan arah S menyatakan arah perlambatan gelombang dan juga arah perpindahan energi. Nah, kalau misalnya gelombang sinusoidal yang seperti ini, gelombang harmonik E dan B ini bisa di remodel
menjadi bentuk datar seperti ini, maka nanti penghitungannya akan menjadi seperti ini. Ini yang barusan tadi kita praktekkan. Nah, sehingga nanti S adalah sama dengan C per mu0 dikalikan B kuadrat atau seperti ini. Ya. Nah, sehingga dengan demikian, untuk gelombang yang berbentuk sinusoidal, nilai rata-rata S untuk satu siklus adalah sama dengan intensitas gelombang. Nah, karena hasil integral dari kosinus kuadrat Kx min omega T itu adalah sama dengan setengah, karena kita udah belajar ini waktu di mana? RMS, ingat ya, RMS ketika dirata-ratakan karena sinus dirata-ratakan untuk sepanjang luas itu menjadikan akar 2 ya, seperakar 2. Sedangkan di sini karena kosinus kuadrat, karena B dan E itu sama-sama sinus atau sama-sama kosinus, maka bukan seperakar 2 tapi menjadi seperdua. Itu ya, karena ada faktor kuadratnya ini, sehingga nanti didapatkan S ini ya, apa namanya, magnitudo dari atau besar dari faktor pointing rata-rata tidak lain tidak bukan merupakan intensitas cahaya ya, atau intensitas gelombang EM ya. Jadi ini rumusannya nanti seperti ini, sehingga nanti secara umum kalau kita hitung berapa energi yang dibawa oleh E dan B, nanti total energinya adalah seperti ini. Sedangkan untuk ininya ya, sedangkan untuk dayanya ya. Jadi untuk secara umum rapat energi total yang dibawa oleh gelombang EM adalah total energi dibagi volume. Ini dihitungnya dari sini. Sedangkan kalau dayanya ya, atau intensitas dari energinya itu adalah sama dengan total energi per waktu dibagi luas ya, dengan asumsi ini. Dengan asumsi bahwa gelombang sinusoidal ini bisa dimodelkan sebagai sebuah gelombang datar yang punya luas permukaan A dan menempuh jarak sebesar CT gitu ya. Nah, nanti jadi seperti ini. Sehingga dengan demikian kalau misalnya dia membawa energi tertentu dan dia misalnya menumbuk apa ini namanya, reflektor, dinding, meja, badan kita dan lain sebagainya, maka dia punya momentum sebetulnya ya, punya momentum sekalipun dia misalnya tidak punya massa. Nah, transfer momentumnya ini dia bisa ditulis seperti ini, sehingga nanti ada beberapa beberapa unit turunan yang ini misalnya adalah tekanan yang dialami oleh permukaan karena dia disinari ya, padahal ini bukan tekanan seperti tekanan di fluida ya, tapi karena cahaya atau gelombang radio itu membawa energi, dia berinteraksi dengan dinding, dengan meja, dengan badan kita, sehingga seakan-akan dia membawa momentum gitu ya, seakan-akan dia membawa momentum walaupun dia sebetulnya tidak bermassa ya, sebetulnya dia tidak bermassa tapi dia bisa membawa energi. Toh kita kan duduk di bawah lampu aja misalnya kan merasa panas dan lain sebagainya gitu ya, padahal apa ya, di fisika dasar 1 kita akan merasa panas kalau misalnya ada tumbukan ini ya, materi-materi udara dengan kita. Nah, padahal ini yang menjalar itu kan dari lampu ke kita gitu ya, radiasinya dan sebagainya. Nah, sehingga tekanan dalam tanda kutip yang dialami oleh permukaan adalah intensitas dibagi dengan C dan lain sebagainya. Sehingga nanti bisa terjadi transfer momentum dan lain sebagainya. Nah, contoh soal ya, gelombang EM berbentuk sinusoid dengan frekuensi 40 Hz. Frekuensinya nih salah, nih harusnya bukan 40 Hz ya. Oh, tapi nggak apa-apa, karena memang ada gelombang EM yang frekuensi, tapi memang itu bukan di ranah radio, tapi dia berada di dalam ranah telurik namanya. Jadi itu untuk aplikasi kebumian dan lain sebagainya. Ini kalau dari penyelesaiannya sih coba kita lihat ya. Kalau dari penyelesaiannya, oh tuh kan dia ordernya itu 4 kali 10 pangkat 7 ya, 4 kali 10 pangkat 7 Hertz ya. Berarti ini 40 megahertz nih ya. Ini harusnya bukan nih, salah, sorry. Ini harusnya ordernya ini 40 megahertz. Oh, sebentar. Ya, gelombang EM berbentuk sinusoid dengan frekuensi 40 MHz. Ini ada meganya, MHz, MHz. Jadi bukan ini. Ya, merambat
dalam arah sumbu X di ruang hampa, tentukan panjang gelombang dan periode. Nah, ini contoh standar ya, yang kadang muncul di ujian sebagai soal mudah sampai menengah ya. Untuk merefresh, Anda masih ingat enggak kalau diberikan sebuah informasi seperti ini, bentuk fungsi gelombangnya, frekuensi, panjang bilangan gelombang dan lain sebagainya, panjang gelombang, nah itu bisa dihitung enggak dan lain sebagainya. Nah, jika suatu saat medan listrik mencapai nilai maksimumnya 750 Newton per Coulomb dan berarah sepanjang sumbu Y, tentukan besar dan arah medan magnet. Nah, tentukan bentuk fungsi gelombang komponen medan listrik dan medan magnetnya. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini. Menghitung panjang gelombangnya ya udah tinggal kecepatan dibagi frekuensi. Untuk menghitung periode adalah 1 per frekuensi. Karena tadi disebutkan frekuensinya adalah 40 MHz. Kemudian untuk menghitung berapa amplitudo maksimum dari medan magnet, ya udah Emax-nya tadi 750 dibagi C. Harusnya seperti ini. Kemudian nanti untuk menghitung ininya, menghitung fungsi gelombang komponen medan listrik dan medan magnetnya adalah seperti ini, tapi ini adalah dalam bentuk skalar ya. Kalau Anda nulisnya seperti ini tanpa dibarengi sama gambar ini, bisa salah ya, itu bisa salah. Jadi kalau alternatifnya Anda tulis dia sebagai, kalau misalnya Anda tulis dia sebagai besar, maka gambarlah ini, atau Anda tulis dia sebagai vektor. Jadi balik lagi ke yang ini. Ya, balik lagi ke bentuk penulisan yang seperti ini ya. Arah penjalarannya ke satu arah tertentu ya. Kemudian arah osilasi E dan B-nya itu sesuai dengan soal ya, sesuai dengan soal. Karena tadi di soal kalau nggak salah untuk bagian medan listriknya itu dia searah, dia merambat X ya, merambat di sumbu X, dan medan listriknya berarah sepanjang sumbu Y ya. Makanya nanti ininya penulisannya juga harus tepat seperti itu. Nah, catatan-catatan, walaupun berbeda secara fisik, namun perilaku gelombang mekanik juga berlaku pada gelombang EM. Antara lain fungsi gelombangnya fungsi harmonik. Dia kalau nggak fungsi sinus, fungsi kosinus, atau fungsi eksponensial. Kemudian parameter-parameter gelombang, frekuensi, periode, panjang gelombang, bilangan gelombang, konstanta fase, dan lain sebagainya bakal kita tanyakan ya untuk persoalan gelombang EM ini. Kemudian dia juga bisa bersuperposisi. Makanya nanti di pekan depan kita akan belajar interferensi konstruktif-destruktif, difraksi, dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti dia bisa menghasilkan gelombang berdiri. Nah, itulah yang gelombang berdiri yang terjadi di perangkat komputer. Fenomena kuantum dan lain sebagainya itu pada dasarnya terjadi akibat adanya arus listrik yang berperilaku sebagai gelombang EM ya, itu melakukan gelombang berdiri pada ruang-ruang potensial yang dimana informasi itu disimpan. Nah, itu yang menjadi menarik ya. Bagaimana kalau dulu makanya dulu kan penyimpanan komputer tahun 1800-an dengan sekarang itu kan berbeda jauh ya, karena sekarang sudah ada teori kuantum dan lain sebagainya, sehingga informasi-informasi yang banyak itu bisa disimpan dalam satu ruang kecil yang bisa kita modifikasi berapa nilai momen dipol magnetnya dan berapa nilai potensial listriknya itu gimana. Nah, yang terakhir ini adalah berkaitan dengan polarisasi. Polarisasi yang dibentuk ini bukan polarisasi ini. Karena ada dua terminologi, yaitu polarisasi antara ini ya. Ini kan medan listrik dan magnet, dia mengarah ke X positif atau Z positif, Z negatif atau X. Itu polarisasi juga namanya, ada pengarahan. Polarisasi itu sebetulnya adalah pengarahan atau pengkutuban. Jadi kalau di contoh soal yang ini saja, ini bisa terlihat bahwa medan E terpolarisasi ke arah sumbu Y, medan B terpolarisasi ke arah sumbu Z. Ini polarisasi definisi yang pertama. Jadi kalau belajar gelombang EM, istilah polarisasi berkaitan dengan ini satu. Tapi yang akan kita pelajari sekarang ini adalah polarisasi yang berkaitan dengan bagaimana gimana gelombang itu bisa
dimodifikasi polarisasinya. Jadi dia bisa dipolarisasi dengan menggunakan filter tertentu. Ya. Jadi ini yang dulu pernah kemarin kalau nggak salah ada yang bertanya tentang monokromatik, laser dan lain sebagainya. Ini dari sini. Jadi bahwa sinyal cahaya yang berasal dari matahari, dari lampu itu sebetulnya adalah polikrom atau polarisasinya beda. Polarisasinya itu segala arah. Tapi setelah kita menggunakan misalnya lensa kacamata atau apa dan lain sebagainya, ternyata bisa kita tapis, bisa kita filter sehingga yang masuk ke mata kita itu hanya satu arah saja. Nah, itu yang disebut atau yang dimaksud dengan polarisasi gelombang EM di bahasan ini. Ya. Jadinya di sini cahaya alam ya ada termasuk gelombang EM dan merupakan gelombang yang tidak terpolarisasi. Itu secara alamiahnya seperti itu. Nah, polarisasi menyatakan arah osilasi gelombang hanya ada untuk gelombang transparan. Nah, pada gelombang EM polarisasi berkaitan dengan arah osilasi medan E untuk mempermudah ya, karena kalau E dan B disebut secara bersamaan agak ribet, jadinya hanya bagian E-nya saja yang kita lihat polarisasinya, karena toh B-nya juga kan udah tahu 90 derajat terhadap itu. Nah, yang perbedaan polarisasi cahaya terpolarisasi sama yang tidak adalah seperti berikut. Kalau yang unpolarized light yang tidak terpolarisasi yang berasal dari matahari misalnya kayak gini, jadi multipolar. Sedangkan kalau sudah masuk filter dan lain sebagainya dia menjadi unipolar seperti ini atau tunggal seperti ini. Nah, ini di alam bentuk dari si filter ini macam-macam ya. Salah satunya adalah awan. Sehingga kenapa sinar matahari bisa berubah warna di siang, pagi dan sore itu karena ada perbedaan partikel ya, perbedaan partikel yang ada di awan ya, uap air, debu dan lain sebagainya. Begitu pula arah penyinaran ya. Jadi di sini bisa terlihat bahwa kalau misalnya matahari itu condong ke barat maupun ke timur dengan kondisi awan yang sedemikian, maka yang terlihat di mata kita itu hanya frekuensi-frekuensi tertentu saja. Misalnya di pagi hari itu misalnya ultraviolet, di sore hari itu adalah inframerah, sedangkan kalau di siang hari itu kan cahayanya ini ya putih gitu ya, putih atau langit itu jadi biru gitu ya. Nah itu karena ada polarisasi yang terjadi di situ dan juga hamburan sebetulnya. Nah sehingga dengan demikian cahaya yang multipolar keluar sebagai unipolar itu ada satu filter ya yang dia membuat seperti itu. Nah, nanti di hari Senin ya kita akan tuntaskan dengan hukum halus ya, atau nanti sebetulnya sih Anda bisa belajar sendiri ya karena ini cukup mudah, tapi nggak apa-apa. Kita nanti akan selesaikan masalah polarisasi ini dengan hukum halus yang mengaitkan tentang bagaimana intensitas keluar dari filter ini ya. Jadi ini ada filter yang namanya polarisator dan juga filter yang namanya analisator yang berfungsi untuk mengubah arah polarisasi dari gelombang EM. Nah, kalau yang bagian yang pertama disebut sebagai polarisator itu adalah mengubah sinar yang multipolar menjadi unipolar, jadi single. Sedangkan kalau sudah single seperti ini kita bisa modifikasi ya. Sehingga saat nanti misalnya diterima sama sel surya, dia punya polarisasi yang sudah tepat. Ya. Makanya ini salah satu alasan mengapa energi terbarukan menggunakan solar itu tidak bisa multipolar, ya, tidak bisa multipolar. Dia hanya bisa menerima cahaya dan mengkonversikan menjadi listrik kalau dia punya suatu orientasi yang maksimum tertentu. Nah, itu salah satu handicapnya. Oleh karena itu, maka ketika kita pakai fotosel atau sel surya, maka hanya dalam kurun waktu tertentu saja yang dimana konversi energinya itu bisa berjalan dengan sangat efektif sebetulnya. Jadi nggak sepanjang waktu. Ya. Karena, nah itulah makanya di fisika, kimia teknik, fisika teknik, teknik material dan lain sebagainya, orang berupaya supaya bisa membuat sebuah fotosel atau sel surya yang bisa multipolar itu, jadi sehingga dia bisa bekerja dalam waktu yang lebih lama, tidak hanya dalam proses tertentu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya untuk yang hukum halus ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup?
Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kita sudah belajar tentang dari SAP ya. Dari SAP kita sudah belajar persamaan Maxwell, persamaan diferensial gelombangnya, fungsi persamaan gelombang, kemudian energi gelombang, vector pointing, dan nanti polarisasi kita tuntaskan hukum halusnya di hari Senin ya. Karena nanti interferensi difraksi gelombang EM cahayanya kan berkaitan ya. Jadi kita bisa pelajari dia itu ini apa namanya secara bersamaan ya, secara bersamaan. Nanti cahaya juga nanti akan kita pelajari nanti di pekan ke-14, yaitu di ini ya, foton dan gelombang materi. Sekalipun besar C-nya itu sendiri nanti dipakai untuk relativitas khusus. Tapi hingga poin ini apa ada pertanyaan dari rekan-rekan? Oke, untuk apa namanya? Kalau tidak ada nanti ini saya ingatkan saja di EduNext sudah ada modul tutorial yang baru ya, modul 6 berkaitan dengan rangkaian arus bolak-balik. Silahkan nanti dikerjakan, nanti hari Senin atau Selasa adalah waktu pengumpulannya. Ini saya ingatkan saja. Silakan nanti diakses di EduNext kelas paralel. Contoh soalnya ya. Di pekan ke-10. Ya, di pekan ke-10. Ini ada modul tutorial 6. Ya, nanti dilihat aja di sini ya ininya apa soal-soalnya. Memang ada beberapa soal yang berkaitan dengan berkaitan dengan osilasi LC. Nah, itu silakan walaupun tidak masuk SAP tapi sebagai bahan belajar untuk lihat buku catatan dan juga buku acuan juga ya, silakan nanti dipelajari. Kemudian kalau misalnya ada kalau misalnya rekan-rekan di sini ada yang mau menyampaikan komentar atau mau cerita tentang sesuatu atau ada pertanyaan dan lain sebagainya, bisa juga kita set misalnya diskusi santai seperti dulu waktu mau ujian supaya pembelajaran kita nggak terlalu monoton atau nggak terlalu kaku gitu ya. Jadi silahkan saja nanti kita set suatu hari tertentu misalnya di malam, tapi dia tidak wajib sifatnya, jadi hanya obrol santai supaya kalau misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa diobrolin dengan ini yang lebih santai gitu ya kalau diinginkan. Oke, saya kira cukup saja kuliah kita pada hari ini. Saya stop recordingnya.